akan patah. Raisa, harus perjanjian. Oke sahabat ya, kita sekarang mau menuju ke lokasi bersama tim dan kru. Doakan kami semoga semuanya berjalan lancar dan ekspedisi malam ini berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ikuti terus jejak kain kapan. Salam Rahayu. Malam ini, tim Jejak Kain Kafan kembali melakukan penelusuran ke sebuah jalan yang sering terjadi kecelakaan. Agar lebih jelasnya, mari ikuti kami menuju lokasi tersebut dan berinteraksi langsung dengan warga sekitar dan makhluk halus yang sering mengganggu tempat tersebut. Jangan kemana-mana. Tetap saksikan ekspedisi kami malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya sahabat Jejak Kain Kapan. Sekarang kami berada di lokasi sekitar Lampung Tengah ya, tepatnya di Simpang Rewel. Konon menurut cerita warga sekitar di sini sering sekali terjadi kecelakaan. Nah, kita datang ke sini berdasarkan undangan warga sekitar ya. Untuk apa? Untuk melihat situasi di sini seperti apa. Dan mudah-mudahan nanti kita akan netralisir ya dengan spiritualis kita. Sekarang saya didampingi dengan dua mediator kita. Yang pertama sama Mas Edi Widodo. Ya. Udah lama ya. Ya, Gimana? ya, Hari ini siap? siap. Yang penting jaga kesehatan, fisik, mental. Mental yang utama ya. Oh. Dengan ini mediator kita Mbak Ledi. Mbak Ledi, gimana Mbak Ledi perjalanan sini tadi? Jauh ya? Jauh sekali sih. Deg-deg Iya, jalannya tadi sahabat ya, jalannya tadi udah jelek sekali jalan menuju ke sini ya. Dan tadi perjalanan ke sini sekitar 2 jam ya Mbak ya? ya, kurang lebih. Kurang lebih sekitar 2 jam. Gimana persiapan Mbak Ledi malam ini? Insya Allah Siap ya? Siap. Kalau melihat mata batin gimana daerah sini? energinya tinggi sekali. Energi tinggi, kuat sekali ya. Ya itulah sahabat ya, perbincangan kita dengan mediator. Menurut mediator kita di sini sudah padat ya, sudah padat, kuat sekali energi ya. Saksikan terus Jejak Kapan. Salam Rahayu. Baik sahabat ya, sekarang kita sudah ditemani warga sekitar ya, warga di sekitar Simpang Rewel. Dengan Bapak siapa ini Pak? Katmari. Bapak Katmari. Ya. Bapak siapa Pak? Ucok. Ucok. Ucok juga. Ucok juga, Ucok 2 ya. Kami kan mendengar di lokasi ini sering terjadi kecelakaan Pak. Betul. Di sini banyak nggak Pak? Sudah berapa kali lah di sini terjadi kecelakaan? Kalau masalah hitungan kali udah banyak sekali orang kecelakaannya semacam itu, lewat dari mobil atau motor sering kali terjadi di sini. Entah yang jelas itu dari mana mau kemana saya juga kurang tahu. Yang jelas intinya yang terakhir itu kejadiannya ada di sini mobil yang numbur gitu, yang Oh listrik. iya, kemarin sempat viral ya sahabat ya. Kejadian mobil Brio kuning kalau nggak salah ya Pak. Benar ya. Itu kejadian itu dua-duanya tewas itu Pak. Satu yang tewas. Oh, satu yang tewas. Yang satunya cuman mobilnya udah remuk nggak bisa dipakai. Kalau setahu Bapak Ucok gimana Pak? Daerah sini udah berapa kali ya? Selain yang kemarin ya, yang Brio kemarin. Ya, Ada lagi? banyak sih yang Banyak. kayak kemarin kejadian sebelum ini kan di sini juga kan ada yang katanya orang pondokan nabrak mobil cataran orang pondokan nabrak yang listrik juga kan ada di sini dulu. Terus
orang mau berangkat mancing, tabrak, itu juga orangnya meninggal. Itu juga Berarti kita rata-rata di sini yang kecelakaan itu meninggal, Pak? ya ada yang meninggal, gitu, tapi Persen. kebanyakan Berapa persen? 70%. 70% meninggal. Itu dia Yang tempat rawannya itu 500 meter ke barat, Marewel. 500 meter dari ke timur dari Semarang. oh 500 meter ke barat, Iya, 500 ke timur itu Ya, sering terjadi yang sering kecelakaan. meninggal. Selain dari kecelakaan, ada nggak cerita-cerita warga sekitar yang misalnya ada penampakan atau apa, ada nggak pengalaman? Ada. Gimana Nah, ceritanya? itu kemarin teman saya sendiri. Oh, teman bapak Jadi sendiri. teman saya itu pulang kerja dari, kalau di sana itu Kodem lah ya. Nah ini gerimis-gerimis lewat lah persis di sini nih, di belakang kita ini. Belakang kita ini ya. Nah ini ada sosok wanita lagi nangis minta tolong. Nah itu teman saya kan cerita sama saya, katanya suruh pulang kerja kok itu kok ada wanita duduk di tengah jalan minta tolong katanya gitu. Terus apa pernah kejadian kecelakaan sampai meninggal? Ada. Tapi bukan orang itu ya, memang Ya, makhluk halus gitu. ya emang halus. Itu kan pernah di sini persis di belakang kita Belakang ini. kita ini ya. Dia duduk di tengah jalan gerimis-gerimis. Kalau bapak ada pak cerita pengalaman atau cerita-cerita teman atau warga sekitar yang Ya sama Kenapa? aja. Sama ya? Gitu memang orang itu sempat berhenti, bawa mobilnya sempat berhenti, Hmm. nyariin siapa yang minta tolong kan gitu. berarti bukan orang sini pak ya? Nah, siapa yang minta tolong dicariin dengan baterai HP itu di mana. Nah, tahu-tahu udah nyampe di sini kan mobil udah kelewat, udah arah ke sana ya udah kelewat, muter. Kasihan lagi. kalau ada orang tolong karena posisinya itu malam, betul-betul malam, jadi kasihan. Balik lagi ke sini memang mobil itu 2 orang laki-laki. Nah, setelah itu dicari siapa yang minta tolong di sini kok orangnya nggak ada. Tahu-tahu dia cuma merinding, akhirnya takut sendiri, dia pulang. Kabur kan dia orang dua-duanya. Siang hari ke sini. Oh, siang harinya, esok harinya berarti ke sini. Ya, siang ke sini nanya sama warga sini, "Loh, apa emang Bapak ini nggak tahu kalau di sini habis ada orang kecelakaan itu?" Oh, Oh, berarti nggak tahu. Ya ini lumpur ini, yang ini di sini nih kejadiannya. Yang itu yang mobil yang kuning itu Oh, yang kejadian. Maka malam itu memang ada orang takut karena ada yang minta tolong, ternyata nggak ada orangnya. nggak ada. Selain dari itu, Mas Ucok ada cerita? Sama aja gitu ya. Berarti di sini memang termasuk angker ya Pak terdekat. Katanya begitu. Dari semua kejadian itu tuh kayaknya ya baru inilah yang kelihatannya agak ini, Agak horor ya. agak horor lah. Kalau yang lain kejadian di persis di perempatannya ya nggak kayak inilah. Biasanya kecelakaan itu terjadinya siang hari atau malam hari Pak? Ya Pak, malam ada Rata-rata siang malam. hari, habis maghrib Sampai malam. Rata-rata itu ya Iya. yang kalau dulu sih sering siang, Sering dulu siang. sering siang. rata-rata yang kecelakaan itu warga sekitar atau pendatang atau orang lewat lintas. Orang Lewat rata ya. Rata-rata kalau dulu rata-rata yang banyak itu orang pendalaman, termasuk Kalipasir. Oh, dari pasir sana. Orang Jawa daerah ini. Kalau seputaran sini dulu waktu tahun lalu ada, cuman ya orang itu cara kecelakaannya lucu, aneh gitu loh. Anehnya siapa sebenarnya yang membuat orang itu? Ada seorang anak-anak ya, termasuk cowok-cowok itu main tahun baru, nggak taunya dia itu suara brok, diliatin anak 2, cuman orang sekitar sini, dua-duanya itu. Motornya itu utuh, orangnya 1 itu juga utuh, cuman tinggalnya itu lucu. Gimana nih? Ada orang tidur gitu loh. Ditengok di jalan itu ya dua-duanya cuman kayak orang tidur aja gitu. Oh, dua-duanya meninggal semua. 1. Oh, Yang satu meninggal. masih hidup sekarang. Itu nomor apa itu? Nggak number di tengah jalan sini kayak Oh, tiba-tiba ya kayak aja. orang mau tidur itu, suaranya brak gitu toh. Sedangkan aku waktu itu memang main gaple. Setelah main gaple, ternyata dengar suara kayak gitu, diliatin toh, dikejar ada apa. Kata anak-anak katanya diserempet mobil, tapi ternyata saya tengok ke sana itu kayaknya nggak mungkin kalau serempet mobil. Kalau mobil mungkin orang dua-duanya itu bubar nggak jadi satu. Itu numpuk jadi satu. Oh, numpuk jadi satu rupanya. Motornya di sebelah, dia numpuk jadi satu di tengah jalan. Tapi yang satu nggak ada, yang satu meninggal maksudnya, yang satu hidup. Hidup ya. Selain dari kejadian itu, dari Brio kemarin ya, Brio Kuning kan viral lah di Lampung ini, termasuk viral ya. Iya. Nah, ada lagi ya kejadian yang paling parah di sini, Pak. Kecelakaan terparah itu kan kemarin termasuk parah tuh Brio itu kan sampai remuk mobilnya kan. Ada lagi nggak cerita di sini yang paling parah seperti kayak Brio Kuning ini?
kalau yang separah itu nggak ada. Nggak ada. Cuman motor itu ada yang siang anak sekolah itu di dekat sama rumah sakit itu. Sakit. Dia itu malah numbur mobil pasir mau masuk ke ruangan apa itu rumah sakit. Rumah sakit. Tapi anak sekolah itu baru pulang sekolah, ya namanya anak-anak main kebut-kebutan, nggak nengok jalan, ujungnya depan ada mobil mau belok gitu. Akhirnya diajar di situ, itu pun cepat ngerem, tapi akhirnya anak juga tewas Juga ya. Berarti banyak sekali ya sahabat ya cerita-cerita di sini tentang kecelakaan ya yang masih misterius ya. Karena kalau lihat kondisi jalannya ini lurus sekali sahabat, nggak ada belokan atau apa ya yang menurut kita aman lah kalau untuk jalan naik kendaraan. Yaudah itu aja sahabat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Uco ya. Pak makasih ya atas keterangan informasinya ya. Ada pesan-pesan nggak untuk sahabat-sahabat yang nonton misalpun lewat ke Simpang Rewel ini? Ya kemungkinan ada pesan-pesan hati-hati kalau lewat di Simpang Rewel khususnya, itu memang seharusnya kalau memang nggak tahu atau udah diviralkan, itu memang ini kalau lewat di Simpang Rewel, kalau bawa mobil atau motor itu yang jelas klakson. Kalau memang bisa dengan agama kita sendiri, itu hak masing-masing. Kalau agama Islam memang membaca sholawat kalau di Simpang Rewel itu gitu aja. Berarti mitos di sini dia harus klakson ya. Ya. Ya itulah sahabat ya. Salah sekilas cerita tentang Simpang Rewel ini ya dari warga sekitar. Telusuri terus jejak kain kapan, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan melakukan mediumisasi, kita akan bertanya-tanya dengan mediator kita ya, apa yang sebenarnya ada di sini ya. Itu ya sahabat ya. Salam jejak kain kapan. Oke sahabat ya, kita sekarang udah didampingi spiritualis kita ya. Malam ini, kegiatan malam ini kita dipimpin mereka berdua. Kang Nusantara, apa kabar? Sehat. Adanya begini ya. Request harga ya? Hah? Request harga ini. Request. Gimana perjalanannya sini tadi? Lumayan jauh ya, 1,5 jam dari Pancawati. Ya, mungkin kesan-kesannya tak utarakan ya situasinya. Oke. Bawo, Sehat, Alhamdulillah. alhamdulillah, barakallah. Gimana jalan sini tadi? Enak? Enak lumayan. Nggak bisa tidur tapi ya? Iya, nggak bisa ngerokok. Nggak bisa ngerokok juga. Terus gimana nih menurut penglihatan mata batinnya Mbah Won? Nah, jadi di Daerah sini alhamdulillah kita sudah sampai di titik lokasi Simpang Rewel ya. Bang Rewel ya. Nah, itu nggak jauh dari perapatan ini ada gerbang gaib. Oh, ada Kira-kira 100 meter dari sini. Iya. Terus di sini memang ada satu pasangan. Terus di sisi lainnya memang ada kerajaan gaib itu. Kerajaan gaib. Iya. Kerajaan gaib itu berbentuk apa itu? Kerajaan apa itu? Ya siluman. Siluman itu. Nah, nanti kita mediumisasi dari pihak kerajaan gaibnya sama pasangan yang sering buat orang kecelakaan itu. Gitu. Kalau menurut Kang Nusantara nih gimana nih? Iya, aku tadi baru nyampe itu kalau energinya panas banget ya. Jadi cenderung itu tidak baik ya. Tidak baik. Nanti tinggal dari lingkungan kita dapat hak apa enggak untuk membersihkan kalau saya ya. Kalau ada hanya kita bantu bersihkan situasinya supaya kondusif lagi. Di selain dari kerajaan gaib tadi ada apa lagi di sini, Kang? Banyak tanaman, banyak makhluk-makhluk yang aslinya nggak boleh di situ ya. Iya. Aslinya harusnya di hutan-hutan gitu ya. Jenis-jenis seperti itu harusnya nggak tempat keramaian seperti ini. Jadi wajibnya harusnya dibersihkan. Dibersihkan ya. Berarti. Jadi di sini ini kayak makhluk yang memang asli dari wilayah ini, Simpang Rewel ini. Beliau itu sebenarnya minta bantu kita gitu loh untuk membersihkan yang tanaman-tanaman itu, pasangan gitu. Maksudnya tanaman apa? Ya, pasangan kayak seperti tumbal. Oh, jadi Gitu. di sini itu ada penunggu yang meminta tumbal ya? Iya, pasangan namanya. Pasangan tuh namanya pasangan. Itu. Itu kalau boleh tahu
permintaan tumbal itu apa memang alami dari penunggu di sini atau ada orang yang Ada. memakai jasa? Ada orang yang orang yang sengaja masang di situ. Nah, karena untuk mencari kekayaan instan gitu. Oh, Gitu. ya. Seperti pesugihan lah. Pak. Iya. Jadi proses malam ini gimana kita, Kang Nusantara? Ini nanti bawa video inisiasi dulu kan, supaya Hmm. tahu langkah-langkah yang harus kita tempuh. Yang jelas kita harus mengundang jalur goitnya ya. Iya. Harus buatin dulu supaya kita nanti bisa enak ekspornya yang lain. Tapi kalau untuk keamanan gimana nih untuk kru-kru kita nih di sini? Insya Allah nanti setelah saya minta pembukaannya nanti saya pagerin semua. Pagarin semua ya biar Iya. semua kita aman ya. Iya. Oke lah, itu aja sahabat ya. Siap. Sedikit cerita dari spiritualis kita. Jangan kemana-mana, pantengin terus Jejak Kain Kapan. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Yang saya mau minta izin buat eksplor di wilayah Simbang Rewel. Ya. Asal jangan mengganggu penghuni. Iya. Kalau boleh tahu, kami bicara dengan siapa? Kalau nama? Panggil sedikitku. Panggil apa? Kisegung. Ki Segung. Ki Segung. Ki Segung ini Segung ini pepundan di sini. pepundan itu apa? Puyang, bahasa Puyang. Palembang puyang. Oh, Puyang. Jaga daerah sini. Penjaga daerah sini. Iya, beliau yang menjaga daerah sini. Kami datang ke sini meminta informasi karena di sini kan sering sekali terjadi kecelakaan. Ya, Nah, itu rata-rata ulah siapa itu? Boleh tahu? itu banyak masyarakat yang membuang sial, khususnya di daerah situ, di perapatan itu. Buang sial itu dalam bentuk apa ini, Mbak? Membuang keilmuan, Buang ilmu. membuang segala kesialan. Kalau di sini itu tempat tinggalnya Mbah di mana? Perapatan 100 meter. Jadi ya, Tugas Mbah di sini apa nih? menjaga ini wilayah sini. Menjaga Seluruh wilayah Simpang Rewel. Mengamati daerah sini. Itu ulah siapa kalau boleh tahu, Ki? Itu masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Terus kira-kira kalau saya netralisir daerah sini, Ki, ada nggak sejenis kayak manusia yang mengganggu saya sama anak saya? Bukan manusianya yang mengganggu, tapi mereka yang sudah terlanjur betah di situ. Oh gitu. Hati-hati. Insya Allah. Insya Allah. Terus seperti ini, kayak pasangan yang sering mencelakakan orang itu. Mereka meminta tumbal sebanyak-banyaknya. Oh gitu. Tumbal ini buat apa nih, Ki? Ada yang buat keilmuan, Keilmuan. ada yang buat pesugihan, Iya. dan lain-lain. Tapi Ki ini sendiri memang asli di sini, asli menunggu di sini. Betul.
Kalau kejadian akhir-akhir ini kan terjadi ada kecelakaan mobil Brio ya sebelah sana ya. Ada banyak itu ya. Itu katanya kemarin ada yang minta tolong, cerita dari warga sekitar itu ada yang minta tolong, ternyata pas dia stop tuh nggak ada orang. Itu siapa itu? Perempuan itu. Perempuan itu ya yang meninggal kemarin itu ya. Bener ya? Itu mereka di situ. Iya. Mereka di sana ya. Jadi kalau di sini yang menguasai wilayah ini termasuk Ki ya. Ki sebagai ada rajanya nggak Ki? Saya lah menjaga di sini. Oh, Paling sepuh. Ki paling sepuh di sini. Kira-kira ada pesan nggak buat warga-warga sekitar, khususnya daerah Simpang Rewel? Boleh disampaikan. Tolong jangan kotori wilayah ini dengan hal yang tidak berkenan, yang membawa sial buat orang lain, yang membuat celaka buat orang lain. Dalam hal mengotori itu mengotori apa kini? Kan karena kan kita kan manusia kan berbeda dengan dimensi kalian kan. Maksudnya mengotori dan gimana itu? Mereka yang membuang sial ke daerah sini. Buang sial. Jadi untuk keilmuan, untuk pesugihan gitu loh, Riz. Oh di sini banyak. Iya. Mereka tuh buang, maksudnya buang. Sengaja masang lah bahasanya. Misal pun Masang. di sini untuk pesugihan. Ya, untuk keilmuan. Keilmuan itu juga berarti mengambil tumbal juga ya Mbak? Ya ilmu hitam ya. Ilmu hitam ya. Gitu. Ya Ki ya. Ilmu hitam ya. Kalau Ki sendiri termasuk suka nggak dengan orang-orang yang pembuang itu? Saya tidak suka. Tidak suka. Jadi di Segung ini berterima kasih adanya kita untuk netralisir wilayah sini. Ki Segung sendiri emangnya nggak bisa nih mengusir makhluk? Mereka terlalu banyak, Oh mereka terlalu banyak ya. terlalu sering. Dan saya butuh bantuan. Ya. Oh. Ya insya Allah ya ada kedatangan kami ini nanti kita coba menetralisir dengan spiritualis kita ya. Mohon doanya juga, bantu juga spiritualis kita ya. Kita ya. Ada lagi yang mau disampaikan untuk warga-warga sekitar atau untuk kru kami lah, tim kami, siapapun ada juga yang mau diberikan masukan boleh. Cukup jaga keamanan saja. Ya. Kalau boleh tahu Ki Segung ini berbentuk apa gitu? Rupanya Manusia. manusia. Tapi kecil. Manusia tapi kecil. Di sini ada kerajaan-kerajaan gaib nggak yang besar sini? Di sebelah situ. Sebelah situ dekat simpang itu ya. 100 meter. Itu kalau boleh itu kerajaan apa itu Ki? Dari Macam-macam. dari bangsa siluman atau jin atau gimana? Bangsa jin. Bangsa. Siluman. Ya boleh. Ya. Ki Sugeng, terima kasih. Saya minta bantu dan mohon dibantu ya. Sampai nggak usah kemana-mana, tetap di sini. Nanti saya mau panggil siluman ular. Oke? Salam rahayu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sahabat, itulah perbincangan kita dengan mediator kita yang Ki Segung tadi ya Mbah namanya ya. Ki Segung ya. Menurut beliau di sini itu banyak tempat pembuangan ilmu hitam ya. Jadi orang-orang buang ilmu hitam itu di Simpang Rewel ini. Dan juga ada juga pesugihan ya, orang yang menggunakan pesugihan untuk minta tumbal. Ya kita sama-sama berdoa ya, rencananya kita akan menetralisir wilayah ini. Minta doanya sama sahabat-sahabat di rumah, semoga berjalan lancar. Tetap saksikan Jejak Kain Kapan. Salam rahayu.
Assalamualaikum. Salam Rahayu. Rahayu. Salam Rahayu. Kalau boleh tahu dengan siapa kami bicara? Yang Bata. Yang apa? Yang Bata. Badra. Tenang ya, Yang Badaya, kita di sini cuma minta informasi ya. Jangan, maaf kalau terganggu ya, kami cuma sekedar minta informasi untuk sekitar wilayah sini. Boleh? Boleh? Ini boleh nih. Tolong informasi ini, sebab lokasi kini kan sering kecelakaan. Bahwa jaluk tolong dibantu menguak misteri sini gini. Ya. Kue kawenanku. Hmm? Kue kawenanku. Oh, gaweane sampean. Jadi sampean ini yang dari orang anut ilmu atau yang ini Pesugihan. pesugihan? Oh, sampean yang pasangan pesugihan. Sekondi sampean asal. Asal langsung. Yo. Yo, apa? Tuk nekene. Oh, saka kene wae. Tuk kono. Kono. Sing duwe wong ndi? Ya rahasia. Ya, maksudnya wong kene wae kan. Rado. Ya wis. Targetmu piro sih mau jaluk ning kene? Oke. Iso nggak awakmu berhenti? Ora iso, kowe berperjanjian. Wis perjanjian. Yo. Biar sampean berhenti gimana nih? Ora iso. Gak iso. Wah, kan bangsa kami kan nggak tahu apa-apa, cuma sekadar lewat ya, jangan diganggu. Kene. Ya, Kene. aja. Jangan kemana-mana, Ini, kami ini. nggak ganggu ya. Di sini aja. Tenang aja, kita cuma ngobrol ya. Tempatnya di mana tinggalnya? Pas perapatan. Yo. Awakku dipasang ning ngono. Aku sebangsa jenglot. Sampeyan sing jenglot. Lah iki mbahmu iki mbae jenglot. Apa arep enek sing kayak getih saiki? Hah? Nyeluk-nyeluk aku. Getihmu gelem ora? Hah? Gelem gak iki? Hah? Gelem? Gelem gak getihmu? Tak suwun api-api sampean. Tak suwun api-api sampean. Wis dilareni. Menungso sih pengen layaki urip, pengen layaki menungso ibadah, ngono. Ki Gadang ini berbentuk apa kalau boleh tahu? Badak. Badra. Bastra itu apa? Jenglot. Oh, jeng. Kalau boleh tahu gimana cara sampean mencelakakan orang di situ, gimana caranya? Tak gawe peteng. Pandangane. Tak gawe peteng. Kami peteng. Buat gelap. Itu sampai berapa orang itu yang sampean targetkan? Enggak ngukur. Yang Sopo wae sing pikirane kosong. Jadi Iso tak gawe. beliau ini kalau apa ya, semakin makan korban, situannya semakin banyak uang. Kalau boleh tahu tuan sampean ini di mana? Itu kode etik itu. Kode etik itu. Rahasia. Orang sini kah apa orang luar? Ya masih wilayah sini yang, tapi itu kode etik nggak bisa dibongkar. Tapi kalau seandainya kami netralisir gimana nih? Boleh ya? Sampean pindah aja dari sini nggak apa? Mampu. Oh, yang mampu cuma Allah kok. Sampean cuma ciptaan doang. Pindah ya?
Mau. Saiki mbahmu njaluk tolong nggak ibadah. Api. Wis dilereni ya. Gue wis perjanjian. Ya mesakne menungso to. Mesakne menungso sing ora salah. Di sini kalau boleh tahu ada pusaka-pusaka nggak? Oke, pusaka-pusakanya di sini. Itu pusaka-pusaka buangan atau memang punya penduduk sekitar? Pusaka liar. Pusaka liar. Kalau dipindahin ke pusaka itu mau nggak, Ki? Daripada di simpang jalan. Daripada di simpang jalan, enak di pusaka kan? Iso. Oh, iso ya? Wis perjanjian. Pesugihan. Sugihan, perjanjian. Sing penting aku jalo getih imbalan. Maksudnya, Mbak? Minta darah baru dia mau pergi. Kalau diganti Nah, iki ayam. gelem nggak di tanganmu ya? Coba Ya opo? jajal dhisik. Nggak usah kakek ngomong mbah kowe. Ayo. Ini ada warga sekitar ya, mau nanya. Yuk nyedek wae apa-apa, Pak. Iya, Pak. Maaf Ki, mau tanya, kenapa harus di sini kalau nggak tempat lain maksudnya seperti itu? Perjanjian. Mudeng opo lah? Ya. Terus kalau tempat lain nggak bisa, memang harus di tempat ini. Alasannya karena sepi atau gimana? Perapatan. Oke lalu lalang. Simpang Randu kan lebih banyak, lebih rame dia. Kenapa harus di perapatan sini? Maksudnya seperti itu. Perjanjian. Kalah karo perjanjian. Wis janji. Tekan kono. Dari hasil korban itu sampai dapat apa? Ya getih. Getih itu apa? Getih. Darah. Pindah ya. Baik-baik ya. Yang sama kayak sampean bisa nggak dipanggil? Yang pesugihan juga. Enek. Nggak ada. Bisa nggak dipanggil ke sini? Kita mau ngobrol. Bisa? Manggil yang kawannya yang pesugihan juga, yang satunya lagi. Wis sor tak celuk dhewe. Nggih. Tak celuk dhewe. Coba ya. Ya, enggak, panggil. Bok nang rokok iki. Duduk ya, duduk. Kene wae. Duduk. Kene. Sampean dari mana? Dari sini juga. Tugas sampean ini di sini ngapain nih? Di simpang. Korban. Jaluk korban. Ya jangan di sini lah, pindah aja tempat lain kalau mau jaluk korban. Kalau boleh tahu namanya siapa nih? Nama sampean siapa? Ada nama nggak? Celuk wae Nyai. Apa? Nyai. Sampean udah lama tinggal di perapatan? Udah berapa tahun? Sampean minta korban berapa di sini? Sebanyak-banyaknya. Banyak-banyak juga. Untuk kekayaan. Oh, sampean ditugasin untuk kekayaan. Kalau yang sebelumnya tadi, Ki apa tadi namanya? Jenglot tadi itu untuk apa? Hah? Sama bodoh. Sama. Bisa nggak diajak teman-temannya untuk pindah dari simpang ini?
sahabat ya, jangan kemana-mana, saksikan terus Jejak Kain Kapan. Salam Rahayu. Oke sahabat ya, barusan kita tadi mendapat pusaka juga ya dari penghuni sekitar ya. Nanti kita coba lihat di sana. Tadi Kang Nusantara dapat serangan, entah itu memang dia bertarung untuk mendapatkan pusaka itu, kita kurang tahu. Nanti kita coba tanyakan langsung pada spiritualis kita. Bentar, yuk. Ini sahabat ya, jadi kita ini pusaka ular ya, seperti jimatan ya, kayaknya jimatan tua ya. Ini nggak tahu ini kita dapat hadiah atau dari narik ya sahabat. Nanti kita coba tanya sama Kang Nusantara, spesialis kita. Gimana Kang Nusantara, udah bisa diajak ngobrol? Ini yang dicari tadi ikannya. Dia mukul dari belakang. Oh, jadi tadi ada yang mukul. Yang tadi masih masuk. Oh, yang masukin mediator tadi ya ini berarti. Yang hadiah dari seat di sana ya. Yang dia lah. Ada minum nggak? Boleh kasih minum dulu. Masih kan. Dia pastinya nggak terima deh. Oh, yang ular tadi nggak terima. Ini senjatanya mungkin. Senjata ular itu. Ya, anu ya wadah kunciannya. Wadah kuncian di sini. Ya. Jadi tadi gimana Kang? Cerita dulu dari awal gimana pas serangan itu terjadi tadi gimana? Pas ya konsentrasi untuk bersihin Mas Edi tadi tuh. oh, posisinya konsentrasi bersihin efek dari yang terakhir tadi masuk apa? Ular ya. Ular ya. Ular. Terakhir tadi ular. Pokoknya dia masih di sini posisinya. Masih di sini. Posisinya masih di sini. Mukul kalau bahasa kita tuh dia mukul dari belakang. Mukul Kang Nusantara dari belakang. Mukul bagian sini tadi. Makanya aku sempat kaget tadi. Berarti ini termasuk serangan ya. Jatuhnya serangan. Tambahnya. Ini ya sahabat, boleh dilihat ya. Ini tua ya, bentuk ular. Jadi yang ular tadi itu ikatannya di sini, entah ditanam di mana. Dah itulah, istirahatlah Kang. Ya. Terima kasih ya. Ya itulah sahabat ya, pembicaraan kita dengan Kang Nusantara. Nanti kita berbincang-bincang lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Jejak Kain Kapan. Salam Rahayu. Kan jeung budak ieu bisa nyokotkeun. Laki mau lodaya. Sabar ya.
Nih. Taruh mana? Nggak ada. Hah? Ya. Lewat sini. Ayo, lewat sini. Waduh, merah tuh 5. Panas. Air. Tak netral nih. Ya, mana? Ya, Mesti tunggu nih kita pas kain. Bismillah. Oh, mustika di. Masya Allah. Wah. Sini. Wah, silang ya. Nah. Oh. Segitiga. Mustika. Saya enten apa betul? Sini sepasang. Oh, sudah. Enggak. Cici nih. Tunggu. Wah, kita cari. Kunci nah. Menurut dari mediator kita, Jembatan VOC. ini jembatan pusaka dari jembatan yang di konten kita sebelumnya ya, yang di daerah Candirejo, jembatan peninggalan VOC 1960. Jangan lupa ditonton juga ya sahabat, konten kita yang di jembatan itu ya. Itu aja ya sahabat, jangan kemana-mana, tetap di Jejak Kain Kapan. Oke sahabat ya, malam ini cukup ya kayaknya kita melakukan penelusuran di sini ya. Jadi gimana tadi, Kang? Jadi pendapatku secara khusus ya, situasi ini kita nggak bisa masuk terlalu dalam karena haknya kurang besar. Kecuali nanti ada pamong yang lebih besar setingkat kelurahan ya, untuk minta tolong kita untuk netralisir ini, mungkin kita bisa masuk ke situ. Karena risikonya besar ya. Oh, risikonya besar. Kalau kita ngambil inisiatif sendiri, nanti takutnya ada apa-apa di belakang kita. Karena perjanjian yang kelas berat ini konsepnya gitu. Oh, itu jadi yang sering kecelakaan sini itu sudah termasuk tinggi menurut. Ya, kalau konsep penumbalan itu, dengan pengapasan itu resikonya berat kalau kita main terabas yang nggak ada hak yang penuh ya. Saja istilahnya kita belum bisa saat ini ya, karena hanya nggak penuh, anggap begitu, nggak penuh. Jadi nanti kita dapat request dari langsung kepala kampung apa ya, yang bertanggung jawab secara lingkungan sini, insya Allah bisa kita terapkan.
Kalau dari sisi spiritualnya gimana? Ini banyak yang ngumpul ini di mana-mana ya. Mungkin karena ada keramaian energinya kita macam-macam gitu. Jadi kalau mau kita ikutin itu ya banyak ya Beratnya. istilahnya arahnya kemana-mana itu. Karena waktunya kita terbatas kan jauh, jadi kita skip dulu untuk bagian sini. Ya itulah sahabat ya, sedikit cerita tentang wilayah Simpang Rewel ini. Dan untuk masyarakat sekitar ya selalu berhati-hati ya untuk setiap jalan dimanapun ya, bukan di sini aja, kita harus tetap berhati-hati, membaca doa dulu sebelum berangkat ke suatu tempat ya. Dan untuk warga sekitar gimana Mas? Ada pesan-pesan nggak untuk warga-warga sekitar sini? Intinya kita kalau seandainya mengendari kendaraan lewat Simpang Rewel, berdoa dulu lah sebisanya. Dan juga mitosnya di sini tadi diklakson dulu ya. Iya, klakson juga. Namanya kita nggak tahu kan makhluk halus. Jadi kita nggak bisa lihat kan. Kalau kita klakson dulu izin lah. Ya itulah sahabat ya, apabila dari teman-teman ada yang mau berkonsultasi atau membutuhkan pengobatan alternatif, bisa catat nomor WA kita di sini ya. Insya Allah kita akan datengin kalau nggak terlalu jauh ya, Kang ya. Iya, insya Allah. Ya jangan kemana-mana ya, tetap pantengin terus Jejak Kain Kapan. Salam Rahayu. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afin, ama'wa yukofi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama imbahi li jalalikal karimi azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala salatan tunjina bihamdi al-ahwad wa taqdida jumil hajat wa tatarmasyad wa tarfana wala darajat wa tubilana bi asal hayati min khairat wa hatim. Allahumma salli maulana Muhammad fatih lima khuliq wal watim lima sabaq wa sil haqq bil haqqi la ilaha illa mustaqim sallallahu alaihi haqqu kadar rasim. Allahumma billah wa rahmatullahi. Allahumma billah wa Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Rahman Rahim. Kami mohon kepadamu ya Allah untuk keselamatan dan perlindungan kami yang ada di sini ya Allah yang ya Allah, jauhkan sekalian bala malapetaka mara bahaya kami semua. Mohon ampunan atas segala semuanya. Ya Allah, mohon Engkau terima para arwah, para ruh yang dari kecelakaan dan sebagainya. Ya Allah, mohon Engkau ampuni segala dosa dan salah. Mohon Engkau sempurnakan ya Allah. Karena ya Allah, bisikan ada segala dosa dan salah mereka yang ampun. Serta terimalah amal ibadah mereka ya Allah. Terimalah kami setiap satu, laki-laki dan perempuan di sisi yang sebaik-baiknya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa fiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm barakatan fil rizqi wa tabatan. Allahumma inna sakaratil maut wa barik li fi abadan wa najata minan nar wa minal hisab wa adabil kubra wa adabin nar wa hikmatan ya Imam. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna nakusir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma timlana bil iman, Allahumma timlana bil Islam bi jahi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak an'amta 'alaihim. Allahumma ya Allah ya Rabbi ya Allah. Ya nasunaka samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.